tidak ada unsur apa meninggalnya itu karena dibunuh ataupun karena tanda-tanda kekerasan. Kita sebagai warga dari RW 08 ya syukur alhamdulillah. Artinya yang selama ini kita tunggu inilah hasilnya. Ini kerja keras dari tim Polrestabes Kota Bandung. Karena kebetulan dari warga kita kan ada 4 orang yang tempoh hari yang memandikan itu diperiksa. Dan itu sudah menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Artinya kalau kita secara awam melihat, itu dah ya tidak ada sesuatu yang ini, tapi ya kembali kepada semua warga negara berhak untuk membuat laporan. Karena dari rekam medis nggak ada yang namanya luka lebam. Kaget, terkejut gitu ya. Kagetnya bukan hasilnya negatif ya, kagetnya gitu, ternyata kakak saya almarhum sampai punya penyakit seperti itu. Ya, jadi kaget, nggak tahu, nggak ada. Emang nggak ada riwayat penyakit serius gitu. Makanya ada otopsi, ada apa gitu kan. Tadinya dari pihak keluarga sama Aiki tidak ada penjelasan dari suaminya gitu. Sakitnya karena apa, meninggalnya karena apa, nggak ada penjelasan gitu. Makanya warga bukan mau menyudutkan, bukan memfitnah atau menuduh siapa-siapa, dari keluarga tidak ada seperti itu, cuma ini ada penjelasan aja meninggalnya seperti apa gitu. Kok sampai seperti ini gitu. Ada kan bibi yang di Blok M, anak saya seperti ini gitu ya, dia bilang penyakitnya gitu. Yang bibi tahu channel itu anak nggak pernah ngeluh, nggak pernah sakit apa-apa gitu. Dia bilang ya mungkin ini udah jalannya, mungkin udah takdir, kita harus mengikhlaskan, kita harus legowo. Kasihan ke almarhumnya gitu. Artinya ya sudah lah, sekarang kan udah keluarga udah lega, kan udah tahu, kan itu karena nggak tahu penyakitnya apa, wajar dong jika keluarga menanyakan. Kalau toh tidak apa-apa ya alhamdulillah, karena kan bukan harapan keluarga untuk terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya kalau dengan saya sih jarang ya, maksudnya jarang ke rumah sakit, cuma tensi darah tinggi aja sih. Cuma kalau kemarin dilihat katanya sih darah tingginya apa hipertensi ya, apa itu udah kronis, terus lambungnya juga kronis, terus di empedunya juga katanya ada batu, katanya nggak tahu. Selama sama saya sih nggak pernah. Nggak pernah, dia nggak pernah apa ya, nggak pernah mengeluh, nggak pernah sakit. Kalau tuduhannya emang banyak fitnah yang menyudutkan saya, tapi ya saya yakin Gusti Allah punya rencana yang baik buat saya. Terus saya juga udah memaafkan lah ya, ibaratnya yang fitnah atau menggunjing saya atau bikin
simpang siur beritanya. Yang saya pingin itu nanti, karena ini berhubungan dengan anak saya, kisi-kisnya ke depan, makanya saya minta dari rekam media buat ibaratnya kalau emang nggak ada hal-hal yang diinginkan atau emang semuanya hal itu emang kematiannya wajar, nanti tolong dari rekam media buat kedepannya biar saya agak disalahkan anak saya nanti kedepannya, biar nanti dibersihkan ibaratnya nama almarhumah istri saya, karena emang nanti saya nggak mau juga disalahkan sama anak saya waktu pas udah anak saya gede karena ibunya udah nggak ada. Udah saya udah memaafkan aja, nggak bakal bikin tindakan yang aneh-aneh karena almarhumah juga berpesan adek gorengnya budak sorangan, jelek buruk juga, walaupun saya sebagai ayah sanggup, tetap saya harus sayang juga sama anak-anak almarhumah gitu. Tapi tidak ada dendam ya Pak? Tidak ada, kalau saya sendiri nggak ada, udah memaafkan, malah emang saya sendiri mikirnya ya udahlah itu mah emang harus begitu aja. Adanya luka lebam itu ya Kang? Bukan, itu kan diduga Mas, diduga karena pihak keluarga, karena ada keterburu-buruan dalam prosesi waktu itu, akhirnya dari pihak keluarga ada kepengen tahuan diakibatkan oleh apa, karena kan meninggalnya juga mendadak, itu aja. Toh keluarganya juga udah ikhlas kok, itu apapun yang terjadi ikhlas. Kan saya kemarin juga bilang dari pihak keluarga tidak berharap sesuatu hal yang tidak diinginkan. Artinya kita tidak cari penyakit lah, hanya kepengen tahuan aja, dan mungkin lebih ke emang dari pertama juga kami tidak ada menduga siapa gitu ya, tidak menduga-duga gitu. Cuma pengen tahu hasilnya secepatnya aja gitu. Ini ada Sarpro ya? Niki, nggak ada Nik. Aman Nik. Niki gimana Nik? Nik. Niki masih meriang. Klip ya, tolong ya. Bro. Di kami Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan tadi malam melakukan bagian dari kegiatan upaya paksa terhadap tersangka NM, di mana tindakan ini juga sudah sesuai prosedur hukum. Kami tetap pada porsi aturan yang ada. Kemudian langkah-langkah ini kami lakukan dalam rangka proses administrasi yang harus kita selesaikan segera mungkin. Karena kami ada kegiatan koordinasi antara pihak penyidik dengan kejaksaan, sedangkan teman-teman kejaksaan juga dalam proses penyelesaian pembuatan rencana dakwaan, kemudian rekrut, kemudian sidang. Itu yang kita kedepankan, bahwa kami melakukan proses ini dalam rangka percepatan proses administrasi, dalam rangka penyelesaian perkara.
kegiatan selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti, termasuk dari tersangka NM yang tadi malam kami dalam rangka pengamanan. Rencana sesuai hasil koordinasi terakhir, kami tetap berkoordinasi terus dengan teman-teman dari Kejaksaan, insya Allah hari Senin. Jadi kami tentunya dalam proses penyerahan tersangka barang bukti ini kan perlu ada dokumen administrasi yang kita siapkan. Kemudian sama juga dengan teman-teman Kejaksaan juga menyiapkan beberapa hal yang kira-kira perlu dilaksanakan untuk tindakan selanjutnya setelah dilimpahkan kepada teman-teman Kejaksaan. Ya kalau itu adalah harus diserahkan ya harus di sini. Tapi kalau diserahkan hari ini pindah di Kejaksaan. Kalau diserahkan hari Senin ya hari Senin. Kita nggak bisa memaksa hari ini karena itu bukan kewenangan dari advokat untuk melimpahkan. Ini perkara dari tahun 2018 ya, di mana korbannya adalah mantan suaminya yang bersangkutan, tersangka NM, Pak Dipo. Untuk pasalnya itu pasal 351 junto pasal 335. Proses ini memang bisa dilihat sangat mudah dalam prosesnya, bisa juga dianggap lama karena mengingat proses pengumpulan alat bukti tentunya perlu proses, perlu waktu, perlu tenaga. Terkadang juga dalam proses pengumpulan barang bukti itu kadang-kadang kita juga ada kendala-kendala. Namun tentunya kami juga cukup berterima kasih kepada rekan-rekan kami Kejaksaan yang telah membantu melakukan penelitian dengan seksama, kemudian berkas kami dinyatakan lengkap. Yang saya ketahui sepintas salah satunya ada alat yang dugaannya dilempar kepada korban, kemudian ada visum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.